Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kasih karunia Tuhanlah yang kembali mempersekutukan kita pagi ini dalam saat teduh dengan rehat edisi Jumat 10 Juli 2020. Kita syukuri semua itu dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan selalu kami nikmati dan kecap dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Saat ini kami datang mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam menuntun kami memahami dan menghidupi firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Mengapa harus saya? Maapai anak aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya yang disuruh? Adalah ungkapan yang sering diucapkan seseorang ketika tidak disangka-sangka diberi tugas. Ungkapan yang isinya seolah kurang bersedia menerima dan melakukan tugas tersebut. Ungkapan itu bisa berisi penolakan, bisa juga berupa ungkapan tidak mampu dan heran mengapa dia yang ditunjuk. Saudara-saudara, setelah Musa berjumpa dengan Tuhan, ia diutus untuk tugas yang berat, yakni membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat 10. Bukan satu kelompok atau organisasi kecil, tapi satu bangsa. Pekerjaan yang sangat sulit, termasuk bagi Musa, sehingga ia mengatakan, mengapa saya? Jelas dalam ayat 11 bacaan kita, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ditambah lagi bahwa sebelum Musa diberi perintah, Tuhan menyampaikan bagaimana pergumulan yang dihadapi orang Israel. Ayat 7 sampai 9. Menguatkan dan menghibur mereka saja adalah pekerjaan yang berat. Apalagi jika harus dibawa keluar dari bangsa yang keras. Belum lagi jika berhadapan dengan pemimpinnya yang juga keras kepala. Namun Tuhan memberikan penguatan bagi Musa bahwa dia sendirilah yang akan menyertai. Ayat 12. Jadi Allah tidak sekedar memberi perintah, namun ia memberi petunjuk bagi setiap orang yang diutusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun adalah utusan-utusan Tuhan yang juga sering berhadapan dengan situasi yang sulit, sehingga membuat kita merasa
tak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa janjinya bagi Musa saat itu tentu juga berlaku bagi kita, bahwa sepanjang yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan atau perintah Tuhan, maka Ia pasti menyertai kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kepada-Mu Tuhan pagi ini kami bersyukur karena kami diperkenankan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami mampu melakukannya dan menjadikannya suluh dan pedoman dalam kami mengarungi kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, sepanjang perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam langkah-langkah hidup kami hari ini. Biarlah kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati pekerjaan kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan akan terus memberikan kesehatan bagi kami, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap peliharakan dalam berbagai aktivitas mereka hari ini. Biarlah mereka semua tetap dalam perlindungan Tuhan, aman dan tentram menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan rumah tangga kami. Hadirlah selalu dalam hidup rumah tangga kami, memberkati rumah tangga kami, sehingga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Efrata, pengurus organisasi intragerejawi, majelis gereja. Tuhan berkati mereka semua. Pelayanan-pelayanan Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu, berkati mereka dalam kehidupan mereka, tuntun mereka, arahkan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa muda mereka dalam lindungan dan naungan kasih sayang Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Willy, anak dari Bapak Salimin Patantan, yang akan menjalani operasi esok di Rumah Sakit Amelia. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Biarlah ya Allah, operasi ini berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan anak kami, Willy, boleh pulih dan sembuh. Demikian pun Tuhan juga kami berdoa buat orang tua dari Ibu Jenny Buka yang dirawat di rumah sakit di Tenggarong. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, sehingga orang tua terkasih ini boleh pulih dan sembuh. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, khususnya Kota Bontang yang kami cintai. Berkati kami dalam menjalani masa new normal. Biarlah kami jalani seturut dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwanya Engkaulah yang sanggup untuk mengatasi pandemi ini. Beri kesabaran bagi kami menanti waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu tim medis. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Pun saudara-saudara kami yang berjuang untuk pulih dan sembuh dari COVID-19, berkati mereka dalam menjalani masa perawatan,
Biarlah mereka boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, di PHK. Tuhan tilik mereka satu persatu. Adalah suatu sukacita besar Tuhan, jikalau Tuhan mau memakai kami untuk berbagi kasih dalam kehidupan ini, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami akan aman dan tentram menjalani kehidupan kami hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.